Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola teman-teman netizen dan warganet semuanya yang saya hormati. Welcome back to channel Progressive Football. Semoga teman-teman sehat semuanya dimanapun kalian berada, dan keluarganya sehat semuanya dimanapun keluarga teman-teman berada. Ya, setelah diumumkannya skuad timnas Indonesia yang akan menjamu Australia, ini sudah ada satu pemain yang dipastikan dicoret dari skuad timnas, yaitu siapa? Mungkin kalian semua juga sudah tahu, yaitu Egy Maulana Fikri. Kenapa bang kok belum berangkat ke Australia? Kenapa sudah dicoret duluan bang? Ya dikarenakan Egy Maulana Fikri ini cedera saat bermain di klubnya, itu di Dewa United. Dia 2 pertandingan sudah tidak bermain ya, dikarenakan cedera. Ya ini mungkin untuk kedalaman skuad di lini tengah ini akan berkurang ya. Namun dari segi dicoretnya Egy Maulana Fikri, nanti akan ada 5 atau 6 pemain lagi yang akan dicoret, karena yang didaftarkan itu hanya 23 pemain, dan otomatis ada 5 sampai 6 pemain yang didaftarkan itu 23 atau 24 pemain gitu. Nah ini kita bahas. Ini menurut gue pribadi ya, bukan nanti pastinya yang dicoret ini siapa-siapa yang gue sebutin ini belum tentu nanti dicoret. Ini pendapat gue pribadi. Yaitu mulai dari kiper, ketambahan Emil Audero melengkapi kiper timnas Indonesia, kan ada 4 berarti. Ada 4 berarti harus dicoret 1. Karena yang akan dibawa ke dalam game 1 bermain dan 2 cadangan, ini otomatis 1 akan dicoret, yaitu kalau feeling gue antara Hernando dan Nadeo Argawinata. Cuman kalau pendapat gue pribadi, dari segi clean sheet di timnas Indonesia itu lebih banyak Hernando Ari, walaupun di klubnya sekarang dia lebih sering kebobolan ya, sama-sama sering kebobolan. Sudah beberapa pertandingan ini di Persebaya, Hernando Ari tidak clean sheet ya. Tapi kalau di timnas, Hernando Ari ini lebih banyak clean sheet-nya daripada Nadeo Argawinata. Feeling pendapat gue pribadi, feeling gue yaitu Nadeo yang akan dicoret dari skuad timnas. Kenapa Nadeo bang? Karena Nadeo apa? Kita lihat pertandingannya sebelum Hernando Ari bermain untuk timnas, yaitu Nadeo duluan yang menjadi kiper utamanya timnas Indonesia. Nadeo saat melawan Irak, 1 shoot 1 goal. Kita menyaksikan semuanya pertandingan melawan Irak pertama kalinya, yaitu kebantai 4-0 atau 5-0 itu, 1 shoot 1 goal. Itu tanpa ada tepisan sama sekali. Bahkan refleksnya dikiranya itu seperti bola out, tapi nyatanya bolanya masuk ke dalam gawang timnas Indonesia. Itu dari posisi kiper. Nadeo menurut gue pribadi ini akan dicoret. Terus dari posisi back, siapa di sini? Ada Jordi Amat, terus ada Muhammad Ferrari. Siapa antara 2 ini? Kalau menurut gue Sen Petinama, terus Pratama Arhan, Rizky Ridho, Jordi Amat, Muhammad Ferrari ini riskan untuk dicoret. Karena apa? Karena contoh, karena dari Sen Patinama dulu, Sen Patinama mulai dari menit bermainnya sudah mulai berkurang di klubnya. Dia lebih banyak duduk di bangku cadangan. Terus Pratama Arhan oke lah, bagus di Bangkok United. Dia menjadi andalan di klubnya saat mendapatkan bola-bola lemparan. Ini menjadi senjatanya. Bahkan Arhan Pratama ini juga hampir sama seperti Calvin Verdong, bertahan dan menyerangnya baik, dan Bangkok United berada di peringkat 1 Liga Thailand. Tapi kalau untuk Pratama Arhan ini, gua rasa nggak dicoret. Feeling gua itu nggak dicoret untuk Pratama Arhan, karena efektivitasnya dia, senjata pamungkasnya dari lempar ini sangat efektif ya. Untuk apabila ketertinggalan atau hasil seri, ini bisa untuk mengejar ketertinggalan apabila Pratama Arhan ini ada di bangku cadangan. Terus Muhammad Ferrari dari segi pengalaman kalah dengan Rizky Ridho, kalah dengan Jordi Amat, kalah dengan Pratama Arhan. Kenapa bang? Udah tahu gak bakal dimainin, tetapi tetap dipanggil. Lah ini Muhammad Ferrari ini disiapkan untuk Asian Games dan SEA Games nanti.
yang mana Asian Games dan SEA Games nanti akan dilatih oleh pelatihnya Gerald Van den Berg, yaitu pelatih timnas U23-nya. Makanya Gerald Van den Berg ini ingin melihat performanya Ferrari itu sendiri. Gak apa-apa dia tidak masuk ke dalam 23 pemain, tapi dia tetap ikut latihan. Kan semuanya berangkat dulu ke sana, nanti ditentukannya ya setelah H-1 siapa-siapa aja 23 pemain yang akan dipilih dan siapa-siapa aja 7 pemain yang dicoret. Berarti 1 sudah, Egy Maulana Fikri sudah, berarti kurang 6 lagi nih yang dicoret. Muhammad Ferrari kemungkinan akan dicoret ya karena ketatnya di lini pertahanan. Karena dengan Rizky Ridho kemarin yang habis mencetak gol dari tengah lapangan saat Persija bermain 9 orang melawan Arema, ini membuktikan kualitasnya Rizky Ridho. Rizky Ridho sulit digantikan dengan siapapun, walaupun nanti nyatanya dia tidak dimainkan di timnas Indonesia, tidak masuk starting 11, tapi dengan kehadiran Rizky Ridho di bangku cadangan ini, apabila nanti waktu ada yang cedera, Rizky Ridho bisa membackupnya. Yang kita tahu sendiri, Mas Hilgers di timnas Indonesia belum begitu nyetel di lini belakang, tapi kalau menggunakan 2 back, Rizky Ridho dan Jai Ijaz ini sudah nyetel karena sudah saling tahu karakternya satu sama lain. Terus Jordi Amat dengan segudang pengalamannya, ya ada kemungkinan juga bisa dicoret bisa enggak. Karena apa? Jordi Amat ini mempunyai umpan-umpan yang sangat akurat dari lini belakang sampai ke rekannya di lini serangnya. Kalau Jordi Amat dicoret, nanti backupnya untuk Jai Ijaz, Mas Hilgers ini siapa? Walaupun nanti seperti Kevin Dix bisa dimainkan di tengah, Sandy Walsh bisa dimainkan di tengah. Untuk sekedar pengalaman masih menang Jordi Amat, walaupun dari segi larinya sudah melambat, tapi membaca pola permainan lawan dia masih sangat dibutuhkan untuk timnas Indonesia. Gitu. Jadi dari kiper sudah ada Nadeo yang akan dicoret, dan di lini belakang ini menurut gua ya Muhammad Ferrari, Sen Petinama, Jordi Amat. Berarti sudah ada 4 pemain yang dicoret. 4 pemain yang dicoret, berarti kurang 2 lagi. Karena Egy Maulana Fikri sudah pasti dicoret. Kita bahas ke gelandang tengah. Gelandang tengah di sini ada Ivar Jenner, Ricky Kambuaya, Marcelo Ferdinand, Nathan Chuaon, Egy Maulana Fikri, Eliano Reinders. Ini untuk posisi gelandang. Kalau untuk ketambahan Joey Pelupesi. Kalau untuk lini tengahnya nanti pendapat gua yang akan dimainkan dengan 2 di tengah dan 1 gelandang serang. 2 di tengahnya itu Joey Pelupesi dan Tom Haye. Kenapa Joey Pelupesi dan Tom Haye? Karena Joey Pelupesi ini bisa membaca, merusak permainan lawan, itu nanti bagaimana akan berkembang, bisa memotong umpan-umpan lawan. Terus dia bisa juga melakukan intercept kepada lawan yang tidak memegang bola. Dia bisa membaca nanti akan dioper seperti ini, lalu dia memotong bolanya, memotong aliran bola permainan lawan. Ini yang dibutuhkan oleh timnas Indonesia. Jadi di tengah itu yang kemungkinan yang jarang mendapatkan menit bermain yaitu Nathan Chuaon. Dia di Swansea U21 sekarang. Dia juga belum mendapatkan menit bermain di Swansea U21. Apalagi di Swansea tim utamanya, padahal dia diproyeksikan dibeli dari Belanda itu, di klub Belanda dia sebelumnya, dia untuk bermain di tim utama Swansea. Cuman dia kalah saing di Swansea tim utamanya tersebut, bahkan masuk ke bangku cadangannya saja tidak. Makanya itu. Terus ada lagi Ricky Kambuaya. Ricky Kambuaya ini sangat bagus ya di Dewa United. Dia menjadi motor serangannya di lini tengah Dewa United. Tanpa adanya Egy Maulana Fikri yang cedera, dia tetap bisa mengimbangi lini tengahnya Dewa United. Dia menjadi motor serangannya bersama Taisei Morikawa. Ini sangat bagus dengan backupnya Ricky Kambuaya. Kemungkinan Ricky Kambuaya tidak dicoret ya, yang bakal dicoret Nathan Chuaon kemungkinan, karena kurangnya menit bermain yang mengakibatkan sentuhan
bola di kaki para pemain itu juga berkurang. Jarangnya bermain bola, walaupun latihan tapi dia jarang dimainkan di pertandingan. Ini membuat mentalnya mungkin bisa menurun. Terus dari lini tengah antara Nathan Choaon dan Ricky Kambuaya mungkin bisa ini dicoret ini karena ketata lini tengah. Terus dari lini serang yang kemungkinan dicoret menurut gue pribadi ada Hoki Caraka, terus Ramadan Sananta, Rafael Strijk. Mungkin untuk sekarang Rafael Strijk dibutuhkan ya, karena dengan akumulasi kartunya Ragnar Oratmangun, Rafael Strijk bisa ditempatkan di posisi kanan dan Dean James di posisi kiri. Dan yang menarik di sini Hoki Caraka masuk ke dalam skuad padahal dia lagi tidak begitu gemilang ya di pertandingan PSS Sleman. Pertandingan terakhir ini 3 pertandingan terakhir dia kurang begitu gemilang performanya, bahkan banyak duduk di bangku cadangan juga. Hoki Caraka tetap dipanggil karena apa? Dia akan dipantau juga sama seperti Muhammad Ferrari untuk Piala Asia U23 dan SEA Games nanti yang akan dilatih Gerard van den Berg. Dan kemungkinan ini Hoki Caraka akan ikut latihan tapi tidak untuk bermain nanti pada saat melawan Australia, tapi dia tetap ikut berangkat. Nah seperti itu. Jadi ada kemungkinan Rafael Strijk. Kalau untuk Ramadan Sananta ini dia akan bersaing dengan Oleh Romeni mendapatkan satu tempat karena Ramadan Sananta ini striker murni ya. Striker murni, satu-satunya striker murni. Oleh Romeni memang striker tapi dia bisa dibilang striker bayangan. Dia bisa memberikan umpan, dia bisa berlari. Ini tipe-tipenya striker bayangan, bukan striker murni. Tapi oleh Romeni kalau ditempatkan di depan, nanti itu juga bisa dia. Bukan di sayap, karena kekurangan striker murni. Dari segi pengalaman, dari segi liga, oleh Romeni jelas menjadi pilihan utamanya Patrick Kluivert dibandingkan Ramadan Sananta. Mungkin Ramadan Sananta akan membackupnya apabila terjadi sesuatu pada saat pertandingan atau oleh Romeni cedera atau apa. Nah seperti itu. Jadi dari 7 pemain yang akan dicoret menurut Progressive Football, yaitu pertama ada Egy Maulana Fikri, terus kedua ada Muhammad Ferrari, ketiga antara Jordi Amat dan Sen Patinama, keempat bisa Nathan Choaon atau Ricky Kambuaya, kelima ini Hoki Caraka bisa, tapi kalau Septian Bagaskara ini bisa dia masuk squad 23 pemain, mungkin dia menjadi super sub-nya nanti apabila terjadi sesuatu atau ketertinggalan, karena Septian Bagaskara ini di Dewa United spesial super sub-nya Dewa United. Hoki Caraka 5, nah 2 pemain lagi yaitu yang gue bilang tadi ya, antara bisa Sen Patinama atau Nathan Choaon. Dari lini tengah nggak mungkin Marcelino karena dia bermain free roll itu sangat leluasa membantu penyerangan dan bertahan. Itu dari ke-7 pemain itu. Oke, sekian video dari Progressive Football tentang siapa saja yang akan dicoret pada saat laga melawan Australia di Sydney nanti. Gue Iqbal dari Progressive Football dan ciao.